Shalom, selamat siang. Perkenalkan kami dari kelompok 2, yaitu yang pertama, Christine Indri Medelu dengan NIM 2014201008 semester 6. Dengan yang kedua, saya sendiri, Selina Cindy Paat dengan NIM 2014201014 semester 6. Dengan dosen pengampu, Nurse Rolly Rondonuwu, Eskep, Mkep, SPKMB. Saat ini kami akan mempresentasikan materi dengan judul Askep Gadar pada pasien status asmatikus. Video ini dibuat karena untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Pengertian status asmatikus adalah suatu keadaan di mana penyakit asma yang tidak dapat ditangani dengan pengobatan biasa, melainkan harus dengan menggunakan alat seperti bronkodilator. Asma adalah suatu gangguan yang kompleks dari bronkial yang dikarakteristikkan oleh periode bronkospasme atau kontraksi spasme yang lama pada jalan nafas. Etiologi: asma adalah suatu obstruktif jalan nafas yang reversibel yang disebabkan oleh yang pertama kontraksi otot di sekitar bronkus sehingga terjadi penyempitan jalan nafas. Yang kedua, pembengkakan membran bronkus. Yang ketiga, terisinya bronkus oleh muskus yang kental. Patofisiologi: proses perjalanan penyakit asma dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu alergi dan psikologis. Kedua faktor tersebut dapat meningkatkan terjadinya kontraksi otot-otot polos, meningkatnya sekret abnormal mukus pada bronkiolus dan adanya kontraksi pada trakea serta meningkatnya produksi mukus jalan nafas sehingga terjadi penyempitan pada jalan nafas dan penumpukan udara di terminal. Oleh berbagai macam sebab maka akan menimbulkan gangguan seperti gangguan ventilasi atau hipoventilasi, distribusi ventilasi yang tidak merata dengan sirkulasi darah paru, gangguan disfungsi gas di tingkat alveoli. Manifestasi klinis. Manifestasi klinis pada pasien asmatikus adalah batuk, dispon atau sesak nafas, dan wheezing terengah-engah. Pada sebagian penderita dengan rasa nyeri dada, pada penderita yang sedang bebas serangan tidak ditemukan gejala klinis, sedangkan waktu serangan tampak penderita bernafas cepat, dalam, gelisah, duduk dengan tangan menyangga ke depan, serta tampak otot-otot bantu pernafasan bekerja dengan keras. Komplikasi yang dapat terjadi pada klien dengan asma adalah pneumotoraks, atelektasis, gagal nafas, bronkitis. Terapi atau pengobatan terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, bronkodilator, yang kedua, kortikosteroid, yang ketiga, pemberian oksigen. Asuhan keperawatan asmatikus. Pengkajian identitas klien. Yang pertama, riwayat kesehatan masa lalu, riwayat keturunan, alergi, debu, udara dingin. Kaji riwayat pribadi atau keluarga tentang penyakit paru sebelumnya. Kaji riwayat reaksi alergi atau sensitivitas terhadap zat atau faktor lingkungan. Kaji riwayat pekerjaan pasien. Yang kedua, riwayat kesehatan sekarang, keluhan sesak nafas, keringat dingin. Riwayat keluarga, riwayat keturunan, status mental, lemas, takut, gelisah. Pernafasan, dyspnea pada saat istirahat atau respon terhadap aktivitas atau latihan, nafas memburuk ketika pasien berbaring telentang di tempat tidur,
menggunakan obat bantu pernafasan, misalnya meninggikan bahu, melebarkan hidung, adanya bunyi nafas mengi, adanya batuk berulang. Keenam, gastrointestinal, adanya mual atau muntah. Ketujuh, pola aktivitas, kelemahan tubuh atau cepat lelah. Pemeriksaan fisik dada. Yang pertama, kontur atau konveks, tidak ada depresi sternum. 2. Diameter antero-posterior besar dari diameter transversal. Yang ketiga, keabnormal struktur toraks. Keempat, kontur dada simetris. Kelima, kulit toraks hangat, kering, pucat atau tidak. Distribusi warna merata. Keenam, RR atau ritme selama 1 menit. Palpasi, terapi kulit. Primitus, vibrasi dada. Pengembangan dada, krepitasi atau bunyi seperti gesekan rambut dengan jari, massa, edema atau penimbunan cairan yang berlebih di dalam jaringan. Auskultasi yang pertama vesikuler, kedua bronkofesikuler, ketiga hiperventilasi, keempat roci, kelima wheezing, keenam lokasi dan perubahan saluran nafas serta kapan saat terjadinya. Diagnosa keperawatan. Yang pertama, diagnosa tidak efektifnya bersihan jalan nafas berhubungan dengan akumulasi mukus. Intervensi, atur posisi klien semivolar, berikan terapi oksigen, anjurkan istirahat yang cukup. Implementasi, mengatur posisi klien semivolar, memberikan terapi oksigen, menganjurkan istirahat. Evaluasi, klien mengatakan jalan nafas kembali efektif, klien tidak sesak nafas, masalah teratasi, intervensi dihentikan. Kedua, tidak efektifnya pola nafas berhubungan dengan penurunan ekspansi paru. Atur posisi klien semivolar, berikan terapi oksigen, anjurkan istirahat yang cukup. Mengatur posisi klien semivolar, memberikan terapi oksigen, menganjurkan istirahat yang cukup. Evaluasi, klien mengatakan pola nafas kembali efektif, klien tidak sesak nafas, masalah teratasi, intervensi dihentikan. Ketiga, gangguan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan intake yang tidak adekuat. Intervensi, anjurkan klien minum air hangat saat makan, anjurkan klien makan sedikit demi sedikit tapi sering. Implementasi, menganjurkan klien minum air hangat saat makan, menganjurkan klien makan sedikit demi sedikit. Evaluasi, klien mengatakan kebutuhan nutrisi terpenuhi, klien tidak kekurangan nutrisi. Keempat, intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan fisik. Intervensi, anjurkan istirahat yang cukup, anjurkan minum air hangat. Implementasi, menganjurkan istirahat yang cukup, menganjurkan minum air yang banyak. Evaluasi, klien mengatakan dapat melakukan aktivitas, klien tidak mengalami kelemahan fisik, masalah teratasi, intervensi dihentikan. Kelima, kurangnya pengetahuan tentang proses penyakitnya berhubungan dengan kurangnya informasi. Intervensi, anjurkan untuk lebih banyak membaca koran atau buku-buku lain atau juga dengan browsing internet. Implementasi, menganjurkan untuk lebih banyak membaca koran atau buku-buku lain atau juga dengan browsing internet. Evaluasi, klien mengatakan pengetahuan tentang proses penyakit terjadi bertambah. Klien kekurangan informasi, masalah teratasi, intervensi dihentikan.